Alright. Oh yeah. Ya, kita sudah mencapai titik itu di mana gua akan meriak prediksi gua di awal tahun yang mengenai F1 2023. Dan ya sorry banget suara gua masih rada serak ya guys ya. Batuk juga, jadi sorry banget kalau suara gua kurang maksimal ya. Dan gue juga baru aja ada tugas yang cukup berat hari ini, yang dimana ya cukup menguras tenaga gue juga, tapi gue tetap akan coba untuk profesional ya. Tapi ya seperti yang gue bilang di awal video, gue hari ini bakal melakukan reaksi prediksi F1 2023 gue yang gue buat di awal tahun sebelum F1 2023 dimulai. Dan kita lihat apakah bakal kacau atau enggak. Dan ya, kalian bakal lihat muka gue di sini. Nggak usah basa-basi, selanjutnya kita mulai ya guys ya. Untuk F3, gue prediksi Zach O'Sullivan yang akan menjadi juara. Gue pilih Theo Pourchaire. Udah musim ketiga, harusnya no excuse lah ya kali ini. Oke, jadi gue prediksi juara F3 sama F2 dulu ya di awal video. Dan ya, F3 gue pilih Zach O'Sullivan, yang dimana akhirnya dia hanya finish runner up ya. Sebenarnya Zach O'Sullivan ini lumayan musim ini, tapi parasnya telat. Di awal musim tuh rada kurang, tapi menuju akhir musim lumayan ya. Justru Gabriele Bortoleto ini gue benar-benar gak nyangka banget gitu ya bisa jadi juara di musim pertamanya di F3. Nggak ada yang nyangka juga gue rasa, tapi ya itulah beauty of sportnya, nggak ada yang disangka-sangka bisa terjadi. Untuk juara F2, Theo Pourchaire, seperti yang gue bilang di video ini, emang gak semudah yang gue kira ya, dan mungkin kalian kira juga. Karena emang F2 musim ini tuh penuh dengan talenta guys. Dan ya, dan gue juga bilang dia harus ngincer konsistensi, yang dimana itu kelemahan dia di musim lalu. Dan ternyata bener, dia ngincer konsistensi, cuma 1 kali menang doang loh doi, dan dia tetap juara gitu kan. Nah itu justru yang gue bilang kan, harus ngincer konsistensi kalau mau jadi juara gitu. Dan ya, akhirnya bener ya. Gue akan prediksi, kalian sudah tebak pasti ya, Max Verstappen. Ya, di sini gue bilang Max Verstappen jadi juara dunia yang pasti ya lah ya. Sepertinya tidak ada keraguan untuk hal itu. Cuman yang gue salah di sini, gue bilang ini bakal ketat persaingan musim ini, karena gue punya feeling persaingan untuk lap juga tuh ketat ya. Dan dimana itu salah. Ya, bener-bener gelo Red Bull tuh asli ya. Max juga, khususnya Max ya, memecahkan rekor sana sini. Dan ya gitu-gitu expect title fight gitu ya. Menghamde bener gitu. Ferrari juara konstruktor. Aduh, apa yang gue pikirkan di dalam prediksi ini ya? Nggak gini. Kalau kalian denger penjelasan gue di situ, nggak tahu ya. Tadi gue udah jelasin atau enggak ya? Tapi gue tuh ngasih tahu kalau misalnya emang Ferrari mungkin bisa punya peluang untuk juara konstruktor, karena mungkin kan gue bilang tadi persaingan bakal ketat antara Max dan beberapa pebalap untuk title fight drivers. Nah di situ gue mikir duo Ferrari ini bakal strong banget musim ini ya. Memang bener, cuman emang sayangnya gue bilang gak sekencang yang gue kira gitu kan ya. Dan gue juga nggak bilang Checo tuh bakal underperform. Jadi bener-bener, tapi baik lagi mobilnya nggak sekencang yang gue kira gitu kan ya. Dan alasan lain kenapa gue ngerasa Ferrari bakal juara konstruktor tuh juga alasan nanti nih di prediksi selanjutnya nanti nih yang mungkin gue bakal bahas dan itu ya. Tapi gitu sih ya, sayang banget ya. Kenapa gue pilih Ferrari juara konstruktor ya? Gue bingung asli. Sir Lewis Hamilton akan pensiun setelah musim 2023. Oke, jadi di sini gue bilang kalau Sir Lewis tuh bakal pensiun setelah 2023, dan ini juga salah satu alasan mengapa Ferrari itu gue prediksi juara konstruktor. Kalau emang 3 top 3 tim tuh emang saking ketatnya gitu loh, tapi kan saya enggak gitu. Dan di sini gue bilang kalau Lewis Hamilton tuh bakal pensiun karena dia underperform musim ini. Tapi ya nyata kebalikannya ya, Lewis Hamilton benar-benar masih on form banget ya, dan mengalahkan Russell juga gitu di driver standings gitu, dan perpanjang kontrak sampai 2025. Jadi ya prediksi gue udah 2 bener, 3 salah. tidak good so far, tapi mungkin prediksi selanjutnya bakal lebih bagus ya guys ya. Nando akan kembali meraih beberapa podium musim ini. Oke, jadi ini sini kan intinya tuh Fernando Alonso bakal meraih berapa podium. Walaupun gue juga bilang kalau Aston Martin tuh bakal jadi tim papan tengah terbaik musim ini. Dan dimana itu benar di paruh musim pertama. Tapi setelah akhir musim, ya kita tahu sendiri McLaren kan comeback-nya luar biasa gitu kan ya. Tapi sini intinya gue tuh lebih ngebahas Fernando Alonso bakal meraih berapa podium. Dimana benar 7 podium kalau nggak salah kan ya. Iya, mantep gitu ya. Dan gue juga sini bilang kalau untuk kemenangan mungkin belum. Walaupun beberapa kali mereka bisa menang sih mungkin ya. Tapi gue bilang tidak. Jadi gue benar di situ ya. Tapi intinya tetap ini kok guys. Yang tetap gue hitung tuh cuma ini doang. Fernando Alonso meraih berapa podium ya. Dan dimana benar gitu. Mantap.
Di Alpine, Pierre Gasly mungkin akan sedikit kesulitan di awal dan butuhkan setidaknya 5-6 balapan untuk adaptasi lah. Oke, di sini gue juga bilang Pierre Gasly butuh adaptasi. Yang dimana benar gitu. Kalau kalian lihat 5-6 balapan pertama tuh Esteban Ocon sedikit unggul ya, tapi juga sedikit unggul dalam penalti. Tapi ya sering berada musim Pierre makin nyaman gitu. Jadi ini benar juga nih guys, 5-6 balapan lah setidaknya dan benar gitu. Jadi prediksi gue udah 4 bener ya. Mantep ya. Kalau kalian perhatiin yang benar, Pierre Gasly itu butuh 5-6 balapan adaptasi. Kelihatan dari performa dari qualifying dan di race mungkin ya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di qualifying kelihatan jelas lah kalau yang dia perlu adaptasi gitu. Dan ya emang benar kan akhirnya prediksi gue. Mantap. Sorry ya guys ya, gue prediksi McLaren akan kembali kesulitan dan bahkan menurun lagi musim ini. Ya ini kalau kita lihat setelah testing emang ini prediksi udah akan jelas ya, karena emang McLaren itu struggle banget di pre-season testing dan yang awal musim juga gitu. Tapi ya sering menjalannya musim, waduh, ternyata mereka punya kartu as ya yang mereka simpan. Dan ya kalau gue bilang nih prediksi ini salah juga, ya nggak salah juga. Kalau dibilang bener juga nggak bener banget itu ya. Ya setengah-setengah sih, karena kan kalau kita lihat dari awal musim ya bener mereka kesulitan dan menurun. Tapi setelah upgrade mereka tuh roket banget gitu ya, bener-bener roket banget. Jadi mana ya misalnya tuh bener ini ya, gue juga bingung ya. Jadi setengah-setengah aja lah. Nah, prediksi tambahan, feeling gue battle Lando sama Oscar ini akan sengit itu di paruh musim kedua. Oke, gue juga prediksi ini battle Lando Oscar juga bakal sengit, dan dimana kalau kita lihat, kita nggak usah lihat unggul-unggulannya, kita lihat datanya sedikit lebih mendalam gitu. Iya, Lando tuh kalau bisa dibilang mendominasi nggak juga sih, tapi ya sempat lah mendominasi sedikit di head to head ya, tapi gapnya dari gapnya tuh nggak jauh gitu loh, kayak tipis-tipis manja aja gitu kan. Dan setelah pada musim kedua gue bilang mungkin Oscar bakal lebih menantang Lando, dan benar juga menantang Lando, bahkan sampai sprint race win dan sprint race shootout pole di Qatar ya kan. Jadi ini benar juga, jadi gue anggap dia 5,5 ya. bener ke saat itu. Oh ya, Oscar akan meraih Rookie of the Year musim ini BTW. Itu yang gue prediksi ya. Oh ya, gue juga bilang kalau Oscar Rookie of the Year yang dimana udah jelas banget ya. Testing, feeling gue mereka akan mulai naik dan bersaing di papan tengah lebih sering dari musim lalu. Oke, di sini gue bilang Williams tuh bakal bersaing di papan tengah lebih sering ya. Dan bener gitu, mereka benar-benar berkembang banget dari dibandingkan musim lalu. Mereka bisa punya P7 extractor, dan gue sini bilang kalau mereka mungkin, gue nggak prediksi tapi mungkin mereka tuh finish udah kunci, tapi ternyata salah. Tapi kan tetap intinya tuh yang gue bilang mereka bakal lebih sering bersaing di papan tengah ya, dimana bener 7,5, not bad prediksi gue selama ini ya, masih banyak kan benernya daripada salahnya, karena kalau dibandingkan musim lalu lebih parah lagi sih. Yuki Tsunoda akan mengalahkan Nick De Kentang musim ini. Nah, banyak orang prediksi bahwa Nick akan mengalahkan Yuki musim ini. Yuki mengalahkan Nick musim ini? Nggak hanya mengalahkan kayaknya, mendominasi dan bikin dia terpecat mungkin benar gitu kali ya. Lu so asik bang. Gokil emang ya, dan ya ini kayak ya gimana ya, gue juga rada kesian sebenarnya sama Nick De Vries gitu guys, kayak 10 balapan doang dikasih dan nggak tahu kalau dia bisa dapat upgrade-nya AlphaTauri di akhir musim, dia bisa gacor atau enggak kan nggak ada yang tahu gitu kan, kita juga nggak pernah lihat. Dan tapi kalau kita ngeliat Liam sama Daniel performa mereka musim ini ya kita melihat kayak oh ya mungkin Nick emang nggak sebagus itu, mungkin sayangnya gitu aja gitu kan. Tapi ini benar juga ya, nggak hanya mengalahkan tapi benar-benar mendominasi dan bikin Nick De Vries terkick juga dari AlphaTauri ya setelah 10 balapan doang gitu. Jadi ya udah 8,5 bener deh. Ya jadi prediksi gue seperti itu ya, yang dimana gue tuh rasa kayak ya udah nih benar-benar lumayan lah ya prediksi gue untuk event 2023 dan 2024 nanti gue juga bakal bikin prediksi lain tentunya, dan kita lihat aja ntar di setelah pre-season testing, karena kesalahan gue di 2022 kemarin itu guys tentang prediksi gue itu prediksinya tuh setelah Barcelona testing, padahal masih ada Bahrain testing. Nah, masalahnya Barcelona testing sama Bahrain testing itu sedikit berbeda kalau kita lihat data-datanya, lap time-nya gitu kan. Dan itu yang bikin gue ceroboh dan salah kemarin gitu kan, pas gue bikin video prediksi dari 2022 itu. Kalau dari 2023 kan gue benar-benar bikin setelah pre-season testing di Bahrain itu selesai 3 hari itu. Jadi langsung gaspol aja bikin prediksi, dan untungnya banyak yang benar. Tapi banyak juga yang ngawur juga ya. Salah satunya ngawur-ngawur juga gitu loh. Yaudah guys, jadi seperti itu aja untuk video kali ini ya guys ya. Nah, semoga kalian gak bosan lihat muka gue. Jarang-jarang banget sih gue juga bikin video dimana gue menampilkan muka gue aja, sekali-sekali aja sih paling ya. Jadi ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan kayak seperti biasa videonya akan ditutup oleh That's it.